Ketika Nabi meninggal dunia, Bu, butuh mato. Baku butuh mato. Karena tidak tahan dengan kepergian Nabi. Ada sahabat Nabi yang sedang berdiri mendengar Nabi meninggal dunia, tiba-tiba jatuh dan pingsan. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu di antaranya. Sahabat dan sekaligus menantu Nabi. Ketika beliau tahu Nabi meninggal dunia, langsung goyang. Padahal beliau bertubuh besar, seorang mujahid, uang banyak. Tapi ketika Nabi meninggal dunia, langsung. Jangankan Rasulullah ya, awak harta yang kita cinta, mau pasangan hidup, ibu, suami meninggal, apa, istri meninggal, amma meninggal, apa meninggal, anak meninggal, saudara meninggal, saudari, mama meninggal. Yang wak cinta ketika mereka pergi itu, cando ndak berjalan di bumi wak. Cak dia awang-awang itu. Minumlah. Menggeleng makanlah. Makan kenyang. Jadi tekan aja buka WA, Bu. Ada sesuatu haratua yang berharga apa iya? Dia tekan aja buka YouTube. Buka lagu Minang tekan aja. Tekan aja dok. Bangun tekan aja. Karena yang paigo lebih berago timbang yang lain kok. Yang paigo barang berharga saya dibanding yang lain ini. Ini yang pergi ini bukan hanya milik kita, milik seluruh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada digambarkan tuh dhahaba uqul. Ada sahabat itu yang sampai hilang akal. Hilang akal ini kan sama gila. Siapa di antaranya itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar itu boleh dikatakan dhahaba uqul. Dhahaba uqul itu hilang akal beliau. Bukan berarti beliau gila, semua orang gila banyak bukan. Tapi ketika Nabi itu menghilang akal sehat beliau, hilang akal itu beliau. Siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia, aku penggal lehernya, adrib unuqahu. Kok begitu Umar berkata, dhahaba uqul. Bakok dhahaba uqul, saking bareknya perpisahan dengan Nabi. Sehingga tidak sadar ucapan beliau tuh. Saya mengatakan Nabi meninggal dunia. Nabi tidak meninggal dunia dah. Siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia, saya penggal lehernya. Terpaksa orang diam lagi. Padahal ketika turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh Khalifah Umar. Umar bin Khattab nih, Bu. Pak, pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah, bagaimana pendapatmu tentang surat An-Nasr ko? Allah turunkan surat An-Nasr. Gimana pendapatmu? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kau sudah tando-tando wahai Umar. Kalau risalah Nabi itulah sempurna. Karena Nabi dulu mengajak orang Islam kan belum ada orang masuk Islam. Kini engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Berarti kan dah banyak. Berhasil sudah. Tahu Khalifah Umar kalau Nabi itu akan meninggalkan kita. Ketika khutbah Arafah di tahun 10 Hijriyah, khutbah Arafah, Nabi berkhutbah. Nabi bacalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 3 tu, potongan ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Para sahabat semua menangis, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Baku menangis, Bu, baca al-yawma akmaltu lakum. Bu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Tak ada satu pun menangis yang membaca orang. Maksud yang membaca pun tak menangis dah. Tapi kenapa sahabat ketika mendengar itu dibacakan oleh Nabi dulu, mereka menangis? Karena mereka sadar, kalaulah sempurna agama ini, kanlah selesai tugas berarti. Kalau selesai tugas, tambah tugas yang lain. Itu tidak, itulah habis. Kalau habis, tentu yang bertugas sudah dipanggil menghadap Allah lagi. Tugas Nabi memang
menyampaikan agama. Agama gua kata Allah sempurna. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sudah selesai sempurna. Kalau sudah sempurna, tentu yang Allah perintah untuk menyampaikannya diambil dari Allah. Nangis semua sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Nangis Umar, karena Umar tahu berarti kalau hendaklah mulai Nabi bersama awak. Ini tandanya Nabi tak akan lama lagi bersama kita ini, membersamai kita ini. Nangis beliau dan nangis sahabat-sahabat yang lain. Tapi Pak Bu, ketika Nabi meninggal dunia, dhahaba uqul, hilang akal. Malah beliau kata, tidak ada Nabi meninggal, tidak ada Nabi meninggal, tidak ada Nabi meninggal dunia. Siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia, saya potong lehernya. Beliau tidak percaya Nabi meninggal dunia. Padahal Nabi itu manusia, ada yang hidup, ada yang meninggal dunia. Iko gambaran, ada yang buta mata, ada yang jatuh pingsan, ada yang hilang akal sehat. Ya, ini gambaran beratnya musibah yang diterima oleh kaum muslimin itu, terutama ketika Rasulullah SAW pergi meninggalkan dunia ini. Yang tenang bawaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini sedang berada di kebunnya. Kebunnya itu namanya Al-Aliyah. Kebunnya namanya Al-Aliyah. Al-Aliyah ini ada di seberangnya kuburan Baqi' di Madinah. Ya. Sampai hari ini masih ada kebun korma Al-Aliyah ini. Dan masih ada sumur Zam-Zam milik bukan sumur Zam-Zam. Masih ada sumur air miliknya Uthman ibni Affan yang beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Beliau beli itu semua tu dan beliau wakafkan. Sampai hari ini masih ada sumur tu dan airnya dipakai untuk kebun-kebun orang Arab. Uthman ibni Affan, Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu. Jadi sumur Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu dibeli oleh beliau dan sampai hari ini masih ada. Di samping Al-Aliyah itu kebun Uthman ada kebunnya milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada kebun milik Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sedang situ waktu Nabi meninggal dunia, datang orang, "Wahai Abu Bakar, ada apa?" "Rasul telah berpulang ke rahmatullah." Bergegas beliau pulang, lari ke rumah Sayyidah Aisyah, tempat di mana Rasulullah SAW mengembuskan nafas terakhir kan di rumah Sayyidah Aisyah, yang kini itu jadi sampai makam Rasul sallallahu alaihi wasallam tu. Tu rumah Sayyidah Aisyah tu, ghurfah beliau bahkan kamar beliau. Sayyidah Aisyah ni hebat Bu. Anak ustaz ni yang Seri Budak ini. Contoh Sayyidah Aisyah. Itu. Kalau Bapak Ibu pegang Al-Quran cetakan Madinah, makanya ulama tafsir itu menyarankan tidak boleh menuliskan Al-Quran kecuali sumber utamanya Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani itu mushaf cetakan Madinah. Ada yang punya cetakan Madinah kini tu. Di kalimat afa immata tu Bu, ada huruf ya mati. Ada yang punya Al-Quran huruf ya mati di kalimat afa immata. Cuba lihat. Siapa yang ada angkat tangan? Ibu-ibu. Surah Ali Imran ayat 1 sampai 40. Afa immata. Dan anaknya bukan au-nya tu. Nya di kalimat afa im-nya tu. Ya, di afa in itu ada huruf ya. Tak ada. Berarti cetakan Indonesia Al-Quran Ibu. Siapa yang ada cetakan Arab? Itu ibu di belakang ibu ibu Der ada tuh. Ibu Der ada tuh. Lah Ibu Der. Ya, tapi itu cetakan Madinah. Bu, kalau cetakan Madinah dia ada huruf ya-nya, dia apel itu. Lah bertemu ibu. Ibu ni mungkin cetakan Madinah ni Al-Quran enggak? Kalau di Ambo, di AP Ambo lah itu. Ya, di AP. Cetakan Madinah.
Ada. Api Arab. Di ibu ni ada enggak? Tak ada lah dah. Lai ada situ. Satu yang ambil pelampik tu ibu belakang tu. Lai ibu, lai mak. Ai satu yang pelampik. Afa imma saya enggak sudahnya dah. Afa imma itu saya. Lai. Ai satu yang ambil pelampik. Yang anak-anak ustaz ada? Seribu Dai. Ada pakai ya? Ya mati. Ada? Ini ada tu mas santri tu. Pakai apa HP? Alah pakai HP. Oke, itu bedanya ya. Kalau Al-Qur'an cetakan Indonesia tidak ada ya mati. Tapi Al-Qur'an cetakan Madinah, baik di HP atau cetakan Madinah, itu ada ya mati. Itu ada beberapa orang yang pakai ya mati. Kalau afain saja, hamzah baris di atas a, fa baris di atas fa, hamzah baris di bawah i, afai, datang nun mati, afain, afain. Kalau ini bu, tidak begitu dah. A, hamzah baris di atas a, fa baris di atas fa, afa, hamzah baris di bawah i, ya mati, datang nun. Di mana dia ibu? Dia ibu. Beda je Al-Quran ibu. Jo Al-Quran beda. Yalah. Jadi afa in mata. Karena ada huruf ya matinya. Tapi membacanya itu tetap pendek juga. Afa immata. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tufidu ala kathratil ma'ani. Bertambahnya mabna, ini yang Seribu Dai ini. Bertambahnya mabna itu memfaedahkan banyaknya makna. Misalkan dalam kalimat bertambah hurufnya, itu berarti bertambah pula maknanya. Bangunan ni kalau persegi 4 begini saja, tidak ada maknanya. Satu maknanya ini ruangan salat. Tapi kalau bertambah dia, di sini ditambah petak lagi, di situ tambah lagi petak, belakang saya tambah lagi petak, depan ini tambah lagi petak, bertambah makna. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Bertambah mabnanya, bertambah makna, bertambah banyak makna, maksudnya bertambah banyak. Maka ketika Allah memberitakan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada, Allah membedakan dengan kematian manusia biasa. Penambahan huruf ya di situ, afa immata, ada huruf ya mati situ, itu di antara i'jaz Al-Quranul Karim, mu'jizat Al-Quranul Karim, keistimewaan Al-Quranul Karim di antara kitab lainnya yang mengisyaratkan pemahaman bahawa wafatnya Rasulullah itu adalah musibah paling besar bagi umat. Itu tidak ada di ibu wafat meninggalnya manusia afain mata tidak pakai ya itu. Yang pakai ya itu hanya ketika Nabi Allah menggambarkan yang meninggal itu siapa? Nabi. Bahkan kemudian itu karena wafatnya Nabi adalah musibah paling besar untuk umat ni. Oke, kita masuk ke kemuliaan Rasulullah dalam Al-Quranul Karim. Di mata Allah, tidak ada hamba yang paling mulia dan termulia di mata Allah selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain itu mulia, tetapi yang paling mulia hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Kemuliaan Rasulullah ini, Allah tidak pernah memanggil nabi kita dengan sebutan nama. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Allah mau manggil nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi macam-macam, Nabi Ishak, Nabi Musa, itu Allah panggil dengan namanya langsung. Contoh, ketika Allah panggil Nabi Adam,
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan ketika kami berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Baca Allah manggil Nabi Adam, Bu. Ya Adam. Tak pakai ya Nabi Adam tu. Ya. Ketika Allah panggil Nabi Nuh, qila ya Nuh bit bisalamin minna. Wahai Nuh, ya Nuh. Ketika Allah panggil Nabi Ibrahim, wa ayya Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah panggil ya Musa. Ketika Allah panggil Nabi Isa pun Allah panggil dengan panggilan namanya, ya Isa. Apa kata Allah? Wa idh qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhadhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Hai Isa, kata Allah, engkaukah yang mengatakan kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan kalian selain Allah? Allah panggil Nabi Isa, ya Isa. Apakah pernah Allah panggil Nabi kita dengan panggilan ya Muhammad? Ya Muhammad. Pernah enggak Bapak Ibu? Dalam Al-Quran ya, ada enggak kalimat ya Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Terus pakai apa Allah memanggil Nabi kita? Allah memanggil Nabi kita dengan sifat mulia yang ada pada diri beliau. Dengan kemuliaan yang ada pada beliau. Contoh kerasulan, kenabian. Jadi Allah panggil Nabi, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Apa artinya itu? Wahai Rasul. Dah wahai Muhammad dah. Wahai Rasul. Yang manggil siapa? Allah. Wahai Rasul. Kalaupun Allah panggil Nabi kita ya Muhammad, tidak ada masalah. Karena Nabi Muhammad makhluk Allah. Allah yang ciptakan. Tapi untuk memuliakan Rasulullah, di antara para Nabi yang lain, di antara para makhluk yang lain, Allah panggil Nabi dengan ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Ibu. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai wahai Nabi, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, katakan kepada wanita-wanita mukmin nih, tutup aurat. Allah panggil ya Nabi. Atau Allah panggil dengan ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Atau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tidak ada Allah panggil ya Muhammad. Kan begitu anak bu, sehari-hari awak kalau ada orang pada dirinya ada sifat mulia, jo namo juga asawi, jo namo juga panggil. Indahlah jo sifat mulia yang ada pada dirinya. Sianya pulang haji, panggil namanya. Indahlah Pak Haji panggil. Panggil itu sifat mulia yang ada pada diri dia. Kalau dia ibu, Bu Haji panggil. Kalau nyola gahe, panggil namanya. Jahe waktu panggil nama tu. Ila gahe, wak muliakan dia panggil inyi. Nya haji kalau pergi haji. Kalau lu inyi. Bahkan jorongnya oleh nagari umur jauh di bawah awak. Awak panggil inyak jo. Inyak tu bukan berarti nyola kai, tapi yang dituakan kanunnya diangkat orang jadi jorong, diangkat orang jadi wali nagari. Kalau nya Pak Guru apa panggil? Pak Guru. Kalau nya Ustad, Ustad walaupun nya anak awak. Tuh. Walaupun nya murid awak, panggil Ustad, Buya. Perasaan minantu
sumando. Lah diangkat anggala lah penitan mana di antara dua pihak mereka menjalang akad nikah anggala cocok ko. Habis lah nikahnya panggil namanya misalnya namanya si Robert. Kabar Robert. Padahal di kampung mintuonya tetangganya manggil Robert ya. Kabar Robert. Di kampung tu orang tak ada kalau lah bagala tak ada panggil nama panggil kalah orang. Kira-kira perasaannya. Jadi dia kuinya di menantu sekogocnya. Kan itu perasaan. Makanya orang panggil ya sultan, ya apa untuk memuliakan dia. Maka Allah memanggil Rasulullah dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil itulah bentuk kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW dan itu tidak ada pada Nabi yang lain. Adapun 4 kalimat Muhammad dalam Al-Quran, ada kata-kata Muhammad dalam Al-Quran 4 buah. Keempat-empatnya itu mengindikasikan Allah memanggil Allah menyebut kata Muhammad dalam Al-Quran bukan dalam rangka memanggil. Tak. Allah menyebutkan kata Muhammad dalam Al-Quran di 4 surat, di 4 ayat. Di 4 ayat hanyalah litta'rif. Tahu litta'rif bu? Untuk memperkenalkan Nabi Gosia. Siapa Nabi kita? Contoh ayat tadi. Seperti yang pelampe surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu nak memanggil tuh. Allah memberi kabar. Apa kata Allah? Tidaklah Muhammad itu melainkan dia seorang Rasulullah, telah berlalu nabi-nabi sebelum beliau. Mana nabi-nabi itu kini? Lah meninggal dunia. Muhammad ini juga seorang Rasulullah. Itu bukan memanggil. Itu memperkenalkan. Contoh, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa salah seorang kalian, akan tetapi beliau adalah seorang Rasulullah dan penutup sekalian Nabi. Siapa Nabi bu? Rasul. Surah Al-Fatihah 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad itu siapa? Rasulullah. Dan orang-orang yang bersamanya tegas kepada orang-orang kafir, saling berkasih sayang sesama muslim. Subhanallah. Atau dalam surat Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Sama juga Allah memberitahu dan mereka beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Muhammad dan itu sebenarnya benar, sebenar-benarnya risalah dari Tuhan mereka. Subhanallah ya. Ini satu nih, kemuliaan Rasulullah dalam Al-Quran yang tersirat itu Allah tak pernah manggil Nabi dengan panggilan nama, tapi Allah panggil dengan sifat mulia yang ada pada beliau. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berita diutusnya Nabi Muhammad SAW, berita diutusnya Nabi kau mau diutus gitu, itu sudah ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Beda dengan Nabi yang lain, belum diberitakan. Tapi Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab Taurat. Dalam Taurat itu berbunyi bahwa nanti akan turun seorang Nabi terakhir ya dari Jabal Faran. Jabal Faran itu di mana? Jabal Faran itu di Makkah. Padahal di mana itu tertulis itu? Di kitab Taurat akan turun Nabi terakhir nanti di mana? Di Jabal Faran. Jabal Faran itu di mana tuh kini itu? Di Makkah. Nabi di mana lahir bu? Di Makkah. Betul berarti. Atau di dalam Injil. Dalam Injil itu disebutkan bahwa Nabi Isa AS itu sebagai pembawa kabar gembira akan diutus Nabi terakhir akhir zaman. Namanya Ahmad. Namanya siapa? Ahmad. Kata ulama tafsir, apakah ini nama lain dari Nabi Muhammad? Apakah Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad? Jadi Nabi punya nama banyak gitu. Kata ulama, tidak. Akan tetapi Nabi Isa
menyebut nama Nabi Muhammad dengan Ahmad, itu kalimatnya kan isim tafdil tuh, sesuatu yang berlebih. Karena beliau ingin menggambarkan bahwa Nabi yang akan datang kemudian ini adalah Nabi yang terpuji dan lebih terpuji dibandingkan saya. Nabi yang terbaik dibandingkan saya. Jadi kalau isim tafdil itu Bu, misalkan ya, kabir gadang, lebih gadang apa Arabnya? Akbar. Kete, sagir, lebih kete, asghar. Aguang, azim, lebih aguang, a'zam. Luas, wasi', lebih luas, awsa'. Yang itu tuh, ya kan? Itu namanya isim tafdil. Muhammad yang dipuji, Ahmad yang lebih dipuji. Tapi Injilnya tidak semua Injil ya, hanya ada di Injil Barnabas. Injil Barnabas ini tinggal 2 nuskhah sekarang, tinggal 2 cetakan. Satu di Jerman, satu lagi di Mesir, di Al-Azhar Mesir. Injil Barnabas Injil yang paling benar. Injil yang benar di antara Injil yang lain. Injil Matius, Injil Lukas, Injil macam-macam Injil. Itu nak dia cek lah yang batua tu. Itu Injil penyelewengan tu. Injil yang batua Injil Barnabas. Orang Arab bilang Injil Barnaba, tinggal 2 nuskhah cetakan saya di dunia. 1 di Jerman, 2 di Al-Azhar Mesir. Dan orang Kristen mengatakan Injil Barnabas ini Injil bikinannya orang Islam. Injil buatan siapa? Buatan orang Islam, kata orang Kristen. Bagaimana itu? Karena di dalam Injil Barnabas itu ada berita akan diutus nanti Nabi terakhir. Malah sempat orang Islam membuat Injil tu. Injil asli, tapi mereka tidak percaya. Ini kemuliaan Rasulullah. Telah Allah beritakan kehadiran Nabi itu, kelahirannya, diangkatnya beliau menjadi Nabi Rasulullah di kitab-kitab suci sebelum itu. Yang ketiga, kemuliaan Rasul SAW itu, ya, karena dia mengatakan ini Bu. Ada orang berpendapat yang ketiga, ada orang berpendapat lebih mulialah Nabi Adam lagi dibandingkan Nabi Muhammad. Kok lebih mulia Nabi Adam? Iyalah, Nabi Adam tu celiaklah dalam Al-Quran, malaikat saya bersujud Nabi Adam. Malaikat ada sujud kepada Nabi Muhammad dah. Mana yang lebih mulia tu? Kan itu cerita tu. Kalau itu pertanyaannya dan contohnya, maka jawabannya tetap yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau nabi terakhir, Nabi Adam nabi pertama, tetap yang mulia Rasulullah. Bagaimana itu? Kita buka Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu." Kan gitu. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, "Hei malaikat, sujudlah kalian kepada Adam." Maka malaikat bersujud kecuali iblis enggan dan menyombongkan diri. Tahu dah surah Al-A'raf, "Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin." Dan iblis sujud dah, malaikat sujud. Kini pertanyaannya, sujud malaikat ke Nabi Adam tu sujud apa? Sujud malaikat ke Nabi Adam tu sujud apa? Sehingga engkau mengatakan Nabi Adam lebih mulia dibandingkan Rasulullah karena malaikat bersujud kepadanya. Pertanyaannya dulu, sujud malaikat Nabi Adam sujud apa namanya? Kan itu. Sujud malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, bukan sujud menyembah. Kalau sujud malaikat ke Nabi Adam sujud menyembah, berarti lah berbeda je perintah Allah tu. Allah kan perintahkan, sembahlah oleh kalian Allah, jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah hanya akan mengampuni dosa yang lain. Jangankan ke Nabi Adam. Kalau Allah perintahkan, hei fulan, sembahlah olehkan batu. Bukan sembah ya. Sujudlah kalian kepada batu. Sujud ke batu, Bu? Kalau Allah perintahkan, sujud. Sujud ibadah ke batu namanya itu. Indah. Sujud mengagungkan yang memerintah. Siapa yang merintah? Untuk mengagungkan Allah, karena Allah perintah, sujud ke batu. Bukan sujud ibadah. Ya. Jadi sujudnya bukan sujud ibadah. Karena kalau sujud ibadah lah salah tuh. Berarti punya Tuhan lain loh selain Allah. Berarti sembah lo malaikat menyembah Nabi Adam. Salah itu. Ya. Tapi sujudnya sujud ta'zim namanya. Sujud mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kalimat ini, Bu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikut ayat perintah awak untuk bersalawat kepada Nabi. Li rajin salawat. Rajin salawat. Orang yang rajin bersalawat, Allah cukupkan segala kebutuhannya. Gitu ya. Padahal isi salawat itu, Bu, memuji Rasulullah, talab syafaat, meminta syafaat. Tapi kuasa Allah SWT, ya, ketika kita bersalawat, kata Nabi, Allah cukupkan segala kebutuhan kita. Maka rajin-rajinlah bersalawat pada Nabi. Pulang ke rumah, Bu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salawat kita. Apa kata ulama tafsir? Salawatnya Allah kepada Nabi itu bentuk rahmat Allah. Bentuk rahmat Allah kepada Nabi kita. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu sana, malaikat sedang memuji Rasul SAW. Sana itu memuji. Salawatnya orang yang beriman kepada Nabi, talabus syafa'ah, permintaan syafaat. Tapi kalau kita buka Al-Quran, Allah tidak nulis. Itu kan rahmat Allah tu ya. Allah tidak nulis. Innallaha yarhamun nabi wal malaikata yathnuna alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada begitu. Tidak ada begitu. Sesungguhnya Allah merahmati Nabi dan malaikat memuji Nabi. Tidak ada Allah panggil dengan sebutan yathnuna atau yarhamuna. Tapi Allah pakai kalimat yusalluna ala Nabi. Dia tahu rasionya, Bu. Bahkan Allah pakai yusalluna ala Nabi. Samuli salawatnya manusia. Padahal salawat Allah itu rahmat, salawatnya malaikat itu pujian. Salawatnya manusia baru permintaan talab. Ya, talabus syafa'ah, minta syafaat. Tapi kenapa Allah menempatkan bunyi kalimatnya dengan salawat seluruhnya? Itu petunjuk bagi kita bahwa yang mulia di mata Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah pakaikan kalimatnya itu seolah Allah bersalawat atas Nabi. Dalam rangka apa? Memberitahu kepada umat dan masyarakat ini, kepada jamaah ini, bahwa yang mulia di mata Allah hanya Rasulullah. Yang lain mulia-mulia juga, tapi yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kabar tu ala tiga dan kampe. Kemuliaan Rasulullah. Tidak ada tuduhan di dalam Al-Quran kepada seorang Nabi kecuali Nabi itu capek-capek bantah. Contoh, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 60, kata umat Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, Bu, qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kata kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, pemuka masyarakat kaumnya Nabi Nuh berkata, hai Nuh, kami melihat engkau tu betul-betul sesatlah. Kami melihat engkau tu betul-betul sesat. Apa kata Nabi Nuh menjawab? Yang menjawab siapa, Bu?
Nabi Nuh atau Nabi Nuh, qala ya qaumi laisa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Apa kata Nabi Nuh? Wahai kaumku, aku ini tidak sesat, ambo pun tidak sesat dah, tapi aku ini rasul Allah, Tuhan semesta alam. Nabi dicerca, Nabi dituduh, Nabi pula yang bantah. Contoh Nabi Hud ayat 66 sesudahnya surah Al-A'raf. Apa kata Allah? Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Apa kata Allah? Berkata orang-orang kafir di antara umatnya Nabi Hud, hai Hud, kami melihat engkau tu betul-betul bodoh. Kami melihat engkau betul-betul bodoh. Dan kami betul-betul mengira engkau adalah seorang pendusta, penduto gadang. Siapa yang menyebut itu? Kaum Nabi Hud. Apa nama kaum Nabi Hud, bu? Kaum Nabi Hud apa namanya? Kaum Nabi Hud apa namanya? Anak Ustaz, kaum Nabi Hud apa namanya? Kaum Nabi Hud apa namanya? Ay, merah nilai kau. Apa nama kaum Nabi Hud? Kaum Ad. Kaum Ad. Kata Nabi Hud bantah. Hei kaumku, kata Nabi Hud kepada kaum. Nabi Hud kata ibu, Nabi Hud katanya bodoh. Tu Nabi Hud katanya pula Nabi Hud dibilangnya pula penduto. Apa kata Nabi Hud? Hei kaumku, aku ni tidak bodoh. Aku ini Rasul utusan Allah, Tuhan semesta alam, tidak bodoh dah. Nabi dituduh, Nabi yang membantah. Dalam Al-Quran tidak ada tuduhan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir kecuali yang membantahnya langsung siapa? Allah. Dan Nabi Muhammad tu, Bu. Diulang lagi. Tidak ada tuduhan orang kafir dalam Al-Quran yang disematkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Misalkan yang terakhir tu Nabi dibilang gila. Itu kalau puncak cercaan tu, puncak cacian orang kafir. Nabi dibilang gila, bukan dibilang bodoh lagi, gila. Kecuali yang membantahnya langsung Allah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ketika Nabi dibilang gila, apa kata Allah? Hei Muhammad, hei Nabi, hei Rasul, tidaklah engkau dengan nikmat Tuhanmu itu gila. Engkau dengan nikmat Tuhanmu, engkau bukan seorang yang gila. Siapa yang bantah? Baku Allah bantah, Bu. Baku Allah bantah. Masya Allah, bagus, Bu. Karena begitulah gambaran kemuliaan Rasulullah di mata Allah dibandingkan yang lain. Namun jauh dari Rasulullah kok. Lamun itu kemuliaan Rasulullah di mata Allah, niu jauh dari Rasulullah lain. Yang mulia itu hanya Rasul. Yang termulia itu hanya Rasul. Yang lain mulia, yang termulia Rasul. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, Bu, mengikuti Rasulullah, sunnahnya, menjauhkan larangannya, menjauhkan apa yang beliau tidak perintahkan untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan kecipratan mulia jua, Wak. Ya nak? Kalau nak sempurna mulia, Bu, nak mudah kecipratan tu cipratan. Dapat siso-sisonya doa dah. Karena kita telah mengikuti yang paling Kalau awak jauh dari Rasulullah, kira-kira bila awak mulia tu? Kalau awak jauh dari Nabi, bila awak akan mulia kira-kira? Lain dapat kecipratan mulia tu.
Jangankan kemuliaan, murka malah yang kita dapatkan. Kalau semakin jauh dari Rasulullah, makhluk yang paling mulia di mata Allah. Makanya orang bagage pergi ke musaji, bagage baca Al-Quran, bagage beribadah, bagage mengaji supaya bertambah wawasan, tambah baik ibadahnya, tambah baik ibadah, tambah rajin ibadah, tambah khusyuknya ibadah. Mudah-mudahan je usaha itu semakin dekat dia dengan Rasulullah. Biko bu meninggal dunia ketika di akhirat Allah bangkitkan dia siapa bertemu? Dia Rasulullah SAW. Insya Allah. Kata Nabi, aku rindu dengan para kekasihku. Kata sahabat, Rasul, bukankah kami kekasihmu? Kata Rasulullah, la, bal antum ashabi. Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian bahkan sahabat-sahabatku. Kekasihku adalah orang-orang yang tak pernah bersua denganku, tapi dia menjalankan sunnahku. Lewat masuk tu insyaAllah tu. InsyaAllah. Yang kancang insyaAllahnya mudah-mudahan termasuk tu. Yang pelan insyaAllahnya tu tak masuk insyaAllah mudah-mudahan tak masuk tu. Lagi termasuk tu. InsyaAllah. Ya udah tu semangat. Yang terakhir bu, terakhir. Kemudian terakhir. Sangat soleh. Kemuliaan Rasulullah dalam Al-Quran berlanjut. Yang terakhir, kajian terakhir. Kalau yang lain banyak sih. Terakhir kena lasang soleh. Atau tidak ada celaan kepada Nabi, tidak ada tuduhan kepada Nabi, tidak ada penistaan kepada Nabi, kecuali orang yang menghina, menista, menuduh itu Allah laknat inyo di dunia dan di akhirat. Ulang balik bu. Kemuliaan Rasulullah berikutnya dalam Al-Quran Allah sabitkan, tidak ada seseorang mencela Nabi. Ada orang mencela Nabi? Ada. Tahulah. Banyak aja Nabi. Tidak ada orang menistakan Nabi, menuduh Nabi macam-macam, kecuali orang itu dilaknat oleh Allah di dunia dan belum mati dunia dilaknat oleh Allah. Ya bu, tahun 7 Hijriah ada peristiwa di kerajaan Romawi, di Yunani. Seorang pastor berdiri, dia nistakan Nabi kita. Tahu dinistakan bu? Dihina Nabi bu. Di depan jamaatnya. Dan ada seekor anjing yang sedang ditambatkan di dinding oleh pemiliknya. Pastor tadi dicelain Nabi wa. Macam-macam lah bahasanya kan. Mencela apa? Kira mencela, menista. Ya, caci maki kan. Ketika anjing itu dilepas oleh tuannya, langsung anjing itu berlari. Bahasa para BM, digarumihnya lah wajahnya pastor tadi sampai luko-luko. Sampai tuan pemilik anjing yang Nasrani itu, tuannya Nasrani juga, Kristen juga, katanya bisa jadi karena engkau sebantago menistakan nabinya orang harusnya nyo ndak nistakan. Kata pastor, ndak percaya om bodosnya. Ndak percaya. Ketika nyala sehat dari lukonya, diulangnya balik untuk menistakan Nabi, tapi syaratnya ada anjing tu balik. Manjang tu bawa kemari. Jadi nyo mencuba, yo tayu tindak, nyo ndak percaya dah. Tayu gara-gara itu, gara-gara anjing gilo. Dites kali lah. Dah, banyak orang hadir. Diikat anjing. Mulailah pastor tadi menistakan Rasulullah, dinistakannya Nabi. Dicaci, dicela, dicercanya Nabi besar kita Muhammad SAW. Padahal Nabi itu makhluk yang paling mulia di mata Allah. Jangan dicaca-caca. Hancur engkau nanti. Kan gitu. Tapi nyo mau uji kekuatan, mungkin nyo baru pulang betapa lo di gunung enggak tahu uji kekuatan kan. Jadi dicelanya Nabi. Ketika anjing itu dilepas, langsung anjing itu menerkam tenggorokannya sampai mati dia. Alaf Nasara dakhalul Islam. Ribuan orang-orang Nasrani ketika itu masuk Islam. Gitu. Di Mesir ada cerita. Ya. Seorang imam menistakan Nabi. Dibandingkan Nabi ko sama jo rajo. Lebih hebat lo rajo ketimbang Nabi lah. Datang Raja Najib namanya.
Jadi untuk menyenangkan hati rajo ke orang lain katanya rajo ago la abasa wala tawalla. La abasa. Kalau abasa wa tawalla ada pakai la enggak? Enggak ada kan? Abasa wa tawalla itu kan artinya Bu itu kan peringatan Allah kepada Nabi untuk jangan bermuka masam kepada sahabat yang datang kan peringatan teguran. Karena Abdullah bin Umi Maktum waktu itu mau menghadap Nabi sedang berbincang-bincang dengan orang Yahudi. Jadi Nabi tidak terlungih dengan datang Abdullah. Turun firman Allah. Abasa wa tawalla, teguran dari Allah kepada Nabi. Ketika Raja Najib datang, kata orang imam tadi imam kepada orang lain, kepada Raja Najib katanya la abasa wa la tawalla. I raja go tidak pernah memukul masam kawak dah. Raja go nyelok kawak kau. Raja perhatian kawak. Tapi kalimat yang you baca Bu pakai ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tujuannya siapa? Tentang Rasul. Berarti dia telah mengatakan secara tidak langsung bahwa Raja Najib ini lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi Pak? Jadi datang seorang Syekh Muhammad Syakir namanya. Nyo perintahkan orang jan sumbayang jo orang tu. Je imam tu. Baku jan sumbayang jo orang tu imam. Kata beliau, laqad kafara an-nabi. Karena nyolah menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibanding-bandingkannya Nabi jo rajo, dikatakannya rajo itu lebih mulia ketimbang Nabi. Yang terjadi Bu, karena Syekh Azhar yang ngomong apa, orang dak idong sembahyang lah. Dicabut oleh kementerian jabatannya sebagai imam. Dari awalnya dibungkuk tak Bu, pindah ke belakang nih. Yang dapat di kumpulan dapat peti, yang dapat di kumpulan dapat peti. Itu karena pada awalnya di mana dia berdiri? Di depan. Tu janji Allah tu. Siapa yang menistakan Nabi, dah Allah biarkan dia. Allah laknatnya dunia dan akhirat. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menghinakan Allah dan menghinakan Rasulullah, Allah laknat dia di mana? Di dunia dan di akhirat, dan nanti mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang menghinakan dari Allah. Coba lihat akhir kehidupan kartunis yang pernah menghinakan Rasulullah. Lihat rancak akhir hidupnya. Ada mati. Di Perancis ada seorang guru menistakan Rasulullah, dibuatnya gambar Nabi, diproduksi. Dibuatnya gambar Nabi, mohon maaf dibuatnya gambar Nabi menaiki seekor babi. Dibuatnya nama Nabi Muhammad di bawah. Hasil karya guru tu dipajang oleh pemerintah Perancis, di-shoot pakai infocus ke salah satu gedung kementerian di Perancis. Di Jakarta itu kan banyak gedung-gedung kementerian Bu. Kan ada gedung-gedung itu. Jadi malam hari tembakan pakai video tuh. Jadi pejalan kaki orang boto nampak tuh. Itu gambar siapa itu? Gambar Nabi kita dihinakan. Guru tu mati. Wah tak setuju ya. Kalau bunuh-bunuh tak setuju ya. Tapi itu mungkin kuasa Allah. Mati guru yang melukis itu mati di tangan seorang muridnya. Apa yang terjadi? Allah nak biarkan. Itu kan Nabi yang dihina. Sabulannya bergerak kaum muslimin seluruh dunia memboikot produk Perancis. Produk Perancis diboikot di Qatar, di Saudi, karena produk Perancis yang paling banyak memakainya yang paling banyak memakainya orang Islam. Produk Perancis Bu, yang paling banyak memakainya orang Islam. Karena Danone, Lanier, Granier apa tuh? Ya, produk kecantikan. Itu yang paling banyak memakainya orang Islam. Sebulannya langsung bergoyang ekonomi Perancis, goyang. Tak tahu yang akan dimakan nih. Kata Presiden Perancis itu kan begitu. Atau Presiden Perancis iko kebebasan berpendapat. Hak asasi orang lah, orang kamu lukis atas serah dinyo lah. Kan itu Ibu. Serah dinyo lah, kamu lukis Nabi, kamu lukis apa, terserah dinyo lah. Kata Presiden Perancis.
Baru saja dia mengatakan begitu, ada seorang presiden di Amerika Latin, ada seorang pejabat di Amerika Latin, disandiankannya lah foto presiden Perancis itu foto baru. Disebarkannya ke media sosial. Sampai ke tangan presiden Perancis, kalau fotonya disandiakan je foto berang itu enggak? Berangnya, kata pejabat yang ada di Perancis, bako berang aku. Iko kan hak bebas ambo, terserah dia ambo lah. Ambo kan membuat terserah dia ambo. Buktinya orang marah-marah membuat nabinya engkau cela. Padahal engkau yang di Amerika orang Kristen juga. Nabi mereka engkau cela, mereka marah, engkau katakan hak asasi manusia. Kini ambo mau mencela engkau. Engkau katakan engkau tidak boleh. Selamat dia engkau situ. Tidak ada orang bakawannya Perancis, Paniang. Itu janji Allah. Ya. Yang terakhir tahun 2021 batang. Ada seorang kartunis karikatur. Seseorang buat karikatur ya. Dari Denmark tahun 2006-2007 tentang Nabi Isa ala Nabi, menistakan Nabi kita Muhammad SAW. Demo di Indonesia, demo orang kedutaan Denmark yang ada di Jakarta. Di mana-mana orang demo, orang memboikot produk-produk Denmark nih, diboikot, ya kan, sama orang. Karena pemerintahnya membiarkan seorang masyarakat atau rakyatnya menistakan makhluk yang paling mulia di dunia bernama Muhammad SAW. Ya kan? Jadi Pak Ibrahimullah, dikawallah kartunis kok, orang yang membuat kartun kok oleh polisi. Lebih dari 10 tahun. Jadi sampai balik 5 tahun lah dikawal. Kama-kama ada polisi. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lama dikawal. Tapi kan Allah janji bu, sesungguhnya orang-orang yang menghinakan Allah dan Rasulnya akan Allah laknat di mana? Di dunia, di mana cik? Akhirat cik. Tahun 2001 batang bu, balantak otonya dan oto para pengawalnya mati terbakar seluruhnya. Sampai pengendara mobil di sampingnya kami mendengar teriakannya meminta tolong, tapi kami tidak bisa minta tolong sampai hilang suaranya. Mudi itu tersapinya. Tolong, help, sampai hilang suaranya. Tidak dibiarkan. Makanya sahabat dulu, kalau pergi berperang, kalau pergi bertempur sahabat ini menunggu kapan orang kafir dan barisan itu menistakan Nabi. Jadi kalau bertemu tuh orang kafir sebelah situ, orang Islam sebelah kemari. Orang Islam menunggu kapan orang kafir itu menghina Nabi. Kapan orang kafir menghina Nabi? Kalau orang kafir sudah menghina Nabi, maka orang Islam ini senang bergembira. Bergembira. Senang mereka. Kalau orang kafir sudah menghina Nabi, maka orang Islam bergembira. Apakah gembira karena Nabi dihinakan? Gembira di apa? Masya Allah. Gembira karena sahabat tahu kalau Nabi sudah dihinakan, pasti Allah tidak akan membiarkan mereka hidup. Pasti akan dilaknat. Pasti. Makanya sahabat menunggu-nunggu kalau perang, bilalah Nabi kau akan dihina. Kalau dihina, sahabat senang karena pasti Allah akan ikut campur dengan hal itu. Di Indonesia ada tuh batang tuh. Orang yang suka menghinakan Islam nih. Ditumbuk dia orang di muka gedung MPR, DPR sampai telucu Sarawaknya. Luko-luko. Nyo sabitnya orang Minang. Tira sombong dak orang Minang lelang Minang kabau tinggal empat eleh. Ya. Kini siek lo lihat. Lah siek yo lihat. Wah, lah siek lihat. Mulai lo nyo video beliak, mulai lo nyo berargumen beliak mapuan Islam. Awak bu yang di Parabe, awak di kampung yang mencelik berita tu nak. Celik sebentar tu Allah lalai oleh saya. Allah tidur tu. Allah tidak akan tidur tu. Selagi yang kamu hinakan Allah dan agamanya, selagi yang kamu hinakan tu Rasulullah dan pengikutnya, tunggu selalu Allah. Di malam Allah tu sebelum matimu lah dolan Allah tu. Sama-sama menceliak gitu. Sama-sama menceliak. Kemal Atatürk presiden Turki itu beratahun dia azab, sakit, seolah tidak diterima jasadnya oleh tanah.
busuk gitu. Ariel Sharon yang suka menghinakan Islam, presidennya Israel, 7-8 tahun tangan ngau semulia, pakai sonde bagi makan, 7-8 tahun, akhirnya mati juga. Tapi Allah mau mempertontonkan, ini dia. Tidak akan Allah biarkan orang-orang yang melaknat Allah dan melaknat Rasulnya hidup dengan baik di muka bumi. Bagus sama itu Bu, karena itulah bentuk kemuliaan Rasulullah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh juga dari yang paling mulia ini. Nah, dekati terus. Mudah-mudahan dengan kita selalu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, doang belia jawab rajinnya mengikuti sunnah Nabi, mudah-mudahan kita kecipratan juga kemuliaan beliau insya Allah. Nanti mudah-mudahan itu awak bisa bertemu jo Rasulullah Muhammad SAW di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu. Teman deh. Ya, selamat. Alhamdulillah, demikianlah kajian yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ilham